Ada sebuah ironi yang tumbuh subur di tanah ini. Kita dibesarkan dengan lirik lagu bahwa tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kita bangga dengan predikat negara agraris. Tapi di sisi lain, gudang-gudang kita penuh dengan beras, kedelai, dan garam hasil impor. Mari kita lihat ke arah barat, ke sebuah negara kecil yang luasnya bahkan lebih kecil dari Provinsi Jawa Barat, Israel. Sebuah wilayah yang 60%-nya adalah gurun pasir tandus, minim air, dan dikelilingi konflik. Namun, mereka adalah raksasa dunia dalam ekspor buah dan teknologi pangan. Pertanyaannya sederhana, kenapa mereka yang tidak punya tanah subur bisa menguasai pasar dunia, sementara kita yang tanahnya surga justru seringkali merana saat musim panen tiba? Jawabannya bukan pada keberuntungan, tapi pada sains dan keadilan sistem. Mari kita bicara jujur. Masalah utama pertanian kita adalah keterasingan. Petani kita terasing di lahannya sendiri. Data menunjukkan mayoritas petani di Indonesia adalah petani gurem. Mereka mengelola lahan di bawah 0,5 hektar. Dalam kacamata agribisnis, ini adalah jebakan maut. Lahan sempit artinya biaya operasional yang membengkak. Mereka beli benih eceran, beli pupuk eceran, dan menanggung ongkos angkut yang mahal karena volume panen yang kecil. Disinilah tengkulak hadir bukan sebagai musuh, tapi sebagai penolong yang mencekik. Mereka memberikan modal instan saat petani butuh uang sekolah anak atau biaya pengobatan, dengan jaminan hasil panen yang dihargai semurah mungkin. Rantai distribusi kita terlalu panjang. Dari lahan ke piring konsumen, ada 5-7 tangan yang mengambil untung, sementara petani yang berlumur lumpur hanya mendapat sisa-sisanya. Inilah yang saya sebut sebagai ketidakadilan distribusi nilai. Kenapa hama kita begitu ganas? Kenapa jamur begitu betah di lahan kita? Jawabannya mungkin mengejutkan. Karena kita terlalu baik memberi mereka makan. Seringkali, karena takut tanaman tidak tumbuh, kita menebar pupuk kimia secara berlebihan. Kita pikir, semakin banyak pupuk, semakin subur. Padahal, nutrisi yang tidak terserap oleh akar akan mengendap di tanah dan permukaan daun. Inilah yang menjadi prasmanan gratis bagi patogen. Di Israel, mereka mengenal konsep precision agriculture. Mereka tidak menyiram tanah, mereka menyuapi akar. Teknologi drip irrigation atau irigasi tetes memastikan setiap mili air dan setiap gram nutrisi masuk tepat ke dalam sel tanaman melalui sistem vertigasi. Tidak ada yang terbuang, tanah tidak menjadi asam, dan yang paling penting, tidak ada sisa nutrisi yang mengundang hama untuk datang berpesta. Mereka bertani dengan logika efisiensi, sementara kita masih sering bertani dengan perasaan dan kebiasaan. Israel punya rahasia lain bernama kibbutz dan mosaf. Ini bukan sekedar koperasi, tapi sebuah komunitas produksi. Petani-petani gurem di sana tidak berjuang sendirian. Mereka melakukan konsolidasi lahan. Meski lahannya kecil-kecil, manajemennya satu pintu. Mereka memesan input pertanian dalam jumlah ribuan ton langsung dari pabrik, sehingga harganya jauh lebih murah. Mereka memiliki pusat riset sendiri untuk menentukan kapan harus menanam agar harga pasar tetap stabil. Inilah yang hilang di Indonesia. Ego sektoral dan lemahnya kelembagaan petani membuat kita mudah diadu domba oleh pasar. Bayangkan jika ribuan petani gurem di satu desa di Jawa Timur bersatu dalam satu manajemen digital, memotong jalur tengkulak, dan langsung menyuplai ke supermarket atau industri pengolahan. Itulah kunci pemerataan yang sesungguhnya. Tapi masalah kita bukan cuma soal cara menanam. Ada tragedi lain yang selalu berulang setiap tahun. Tragedi logistik. Pernahkah kalian bertanya, kenapa saat harga cabai di tingkat petani cuma 5.000, harga di supermarket kota besar masih bertahan di Rp40.000? Di mana selisih harganya menguap? Jawabannya adalah rantai pasok yang buta data. Petani kita seringkali menanam apa yang tetangganya tanam. Saat semua orang menanam cabai karena tergiur harga mahal bulan lalu, pasar akan banjir saat panen raya tiba. Hukum ekonomi tidak pernah bohong. Penawaran melimpah, harga hancur. Di sistem pertanian maju, ada yang namanya kalender tanam terintegrasi. Mereka tidak bersaing mematikan sesama petani, tapi berkolaborasi memenuhi kuota pasar secara stabil.
Tanpa koordinasi data dan logistik yang efisien, kita hanya akan terus terjebak dalam siklus tanam saat mahal, panen saat murah. Sebuah siklus yang pelan-pelan membunuh mimpi anak muda untuk mau menyentuh tanah. Saya adalah seorang sarjana agribisnis, tapi saya juga seorang praktisi lapangan. Saya melihat kegagalan demi kegagalan sebagai pelajaran mahal. Kita tidak bisa terus menyalahkan pemerintah atau cuaca. Kita harus mulai bergerak dari apa yang kita punya. Jika modal kimia mahal, pelajari biologi. Buatlah pupuk organik cair sendiri. Manfaatkan limbah ikan untuk menjadi asam amino, nutrisi siap saji yang bisa memperkuat imun tanaman kita. Gunakan gadget kalian bukan hanya untuk melihat drama, tapi untuk memantau harga pasar dan membangun jaringan. Masa depan pertanian Indonesia bukan lagi di tangan mereka yang hanya kuat mencangkul, tapi di tangan mereka yang cerdas mengelola data dan teknologi. Bertani bukan sekedar menanam benih di tanah, tapi menanam harapan untuk masa depan bangsa. Jika kita ingin melihat petani kita sejahtera, kita harus berani merombak cara berpikir kita. Berhenti menjadi petani tradisional, mulailah menjadi agripreneur. Saya Arfam, mari kita diskusikan. Menurut kalian, apa langkah kecil yang bisa kita lakukan mulai besok untuk mengubah wajah pertanian di desa kita masing-masing? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena satu pemikiran cerdas bisa menjadi awal dari sebuah revolusi pangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian merasa konten ini bermanfaat bagi kemajuan petani Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.